Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farka Rizal Maulana, mahasiswa semester 1 dari Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah atau yang biasa disebut dengan Universitas Sibermu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi atau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Akar Masalah Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah. Nah, akar masalah dari materi ini yaitu masalah utamanya adalah ketimpangan struktural dan komodifikasi hukum di Indonesia yang secara populer dikenal dengan adagium tumpul ke atas tajam ke bawah. Secara mendalam, analisis ini membongkar bahwa ketimpangan tersebut bukanlah sekedar mitos urban, melainkan sebuah realitas sosiologis yang terstruktur. Masalah ini mencakup ketimpangan prosedural dan fasilitas, adanya kontras mencolok antara penanganan hukum pelaku elit seperti koruptor, kakap, ataupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh figur-figur atas lainnya. Nah, yang menikmati sel mewah ber-AC gitu, ataupun sel-sel yang dikatakan sangat tidak layak gitu untuk disebut sebagai sel karena dengan kemewahannya itu tidak pantas untuk disebut sel. Nah, berbanding terbalik dengan masyarakat marginal yang harus berdesakan di lapas yang bisa saja overkapasitas dengan bantuan hukum seadanya. Sangat berbanding terbalik gitu ya dengan masyarakat menengah ke bawah yang dimana sel-sel untuk masyarakat menengah ke bawah ini bisa dibilang sel-sel yang seadanya, berbeda dengan sel-sel yang disiapkan untuk koruptor ataupun kejahatan yang dilakukan figur elit lainnya gitu. Nah, yang kedua yaitu direksi tanpa integritas. Nah, besarnya ruang direksi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim tanpa sistem pengawasan independen yang kuat. Nah, sehingga rawan disusupi oleh intervensi politik dan modal finansial. Selain itu, ada juga kultur hukum transaksional. Nah, budaya koruptif berupa suap dan gratifikasi yang menempatkan hukum sebagai komoditas komersial yang dapat diperjualbelikan. Nah, di negara ini pun sebenarnya masih ada ya istilah hukum yang bisa dibeli gitu ataupun gratifikasi gitu. Nah, relevansi dari topik ini yaitu topik ini memiliki urgensi dan relevansi yang sangat tinggi bagi masyarakat umum, akademisi, dan khususnya bagi Gen Z. Karena status darurat hukum nyata itu berdasarkan data real skor indeks persepsi korupsi atau yang biasa disebut dengan IPK di Indonesia itu pada tahun 2025 merosot ke angka 34 dari 100. Nah, yang melemparkan posisi Indonesia ke peringkat 109 secara global. Nah, uh, angka ini sangat mengkhawatirkan ya, mengingat Indonesia ini sangat merosot amat sangat jauh gitu ke peringkat 109 secara global ataupun dunia, mengingat dengan peringkat tersebut bisa tercermin bahwa hukum di Indonesia ini belum bisa tepat gitu, belum bisa tepat sasaran, maupun hukum di Indonesia ini masih bisa diperjualbelikan gitu dengan tercerminnya Indonesia sebagai peringkat 109 secara dunia ataupun global. Nah, peringkat 109 secara global ini adalah sinyal merah gitu ataupun alarm bahaya bagi masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Nah, di era digital ini manipulasi penegakan hukum tidak lagi bisa ditutupi. Gen Z memiliki akses internet untuk langsung mendeteksi, memantau, dan memviralkan ketidakadilan secara transparan. Nah, selain itu muncul juga krisis kepercayaan melawan peran aktivisme digital. Nah,
Meskipun data survei pada tahun 2026 menunjukkan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum tertentu mencapai 80% berkat ketegasan Kejaksaan Agung, fluktuasi kepastian hukum tetap dinamis. Nah, jadi 80% ini tidak serta-merta tetap 80%. Nah, data ini bisa saja meroket lebih tinggi ataupun merosot lebih rendah tergantung kinerja dari hakim-hakim tersebut yang menentukan kepercayaan publik di Indonesia ini. Nah, topik ini juga relevan untuk mendorong Gen Z beralih dari sekedar penonton pasif yang menjadi digital watchdog ataupun yang bisa disebut pengawas digital yang konsisten mengawal akuntabilitas hukum nasional. Oke, kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu ketimpangan hukum itu nyata. Nah, dari 3 poin tersebut kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama, dua sisi keadilan. Hukum seakan-akan memiliki perlakuan VIP, nah, dalam tanda kutip, yang melunak terhadap status ekonomi atau relasi kuasa pelaku-pelaku elit. Nah, semisal perlakuan hukum kepada rakyat menengah ke bawah tuh memang sangat tepat sasaran ataupun ya bisa dikatakan sangat pas gitu. Namun berbeda halnya ketika hukum-hukum itu dihadapkan pada orang-orang yang melakukan korupsi. Korupsi yang bisa saja dilakukan oleh instansi pemerintahan, di mana individu-individu yang melakukan korupsi tersebut pasti memiliki finansial yang sangat kuat, sehingga hukum di negara ini bisa dibeli oleh pelaku-pelaku tersebut, di mana ya pelaku-pelaku itulah yang mendapatkan perlakuan VIP itu dari para pengadil hukum, sehingga hukum yang didapat bisa sedikitnya dikurangi gitu dalam tanda kutip, tidak seberat ataupun tidak setepat yang dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah gitu untuk penetapan hukumnya. Nah, yang kedua itu no filter justice. Nah, di era digital saat ini, netizen langsung mendeteksi diskriminasi hukum secara transparan lewat sosial media. Nah, di era digital ini di mana informasi sangat masif gitu ya, algoritma sangat cepat perputarannya, netizen ini bisa langsung mendeteksi gitu diskriminasi hukum secara transparan lewat sosial media gitu. Nah, yang ketiga yaitu krisis kepercayaan. Ketimpangan yang nyata ini bisa saja mencederai optimisme Gen Z nih terhadap komitmen kesetaraan hukum di masa depan. Nah, seperti yang saya jelaskan pada poin pertama, nah, perlakuan VIP terhadap individu-individu yang memiliki finansial yang sangat kuat ataupun perlakuan VIP kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahan ini bisa saja mempengaruhi atau mencederai optimisme para Gen Z ini terhadap kesetaraan hukum di masa depan. Nah, misi utama analisis ini ada 3 poin. Nah, yang pertama, membongkar akar. Nah, mengidentifikasi secara tajam mengapa sistem peradilan rentan terhadap transaksi ekonomi dan politik. Nah, kita ini sebagai mahasiswa seharusnya bisa gitu menelaah kenapa dan bagaimana dan dari mana akarnya gitu. Kenapa bisa hukum di Indonesia ini sampai saat ini bisa dibeli gitu. Kenapa selalu ada transaksi ekonomi dan politik gitu di dalam sistem peradilan di negara kita. Nah, yang kedua yaitu keadilan substantif, mendukung pergeseran paradigma hukum agar lebih memihak pada rasa keadilan yang nyata di masyarakat. Nah, untuk itu yaitu dengan pesatnya informasi dan sangat
sangat cepatnya menyebar informasi, seharusnya kita sebagai Gen Z atau anak muda mahasiswa bisa saja mengkampanyekan gitu atau menekan pemerintahan ataupun pengadilan untuk meminimalisir ataupun mencegah dan kalau bisa menghilangkan gitu transaksi-transaksi eh, yang bisa saja membeli hukum itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga yaitu solusi nyata. Nah, menawarkan strategi perbaikan sistemis berbasis teknologi dan pengawasan publik yang relevan saat ini. Nah, yang berikutnya yaitu sinyal bahaya hukum. 34 itu adalah skor indeks persepsi korupsi IPK pada tahun 2025. Nah, dengan skor 34 dari 100, Indonesia terlempar ke peringkat 109 global. Nah, data ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi di level atas sedang mengalami tantangan yang sangat berat gitu. Penurunan ini memicu krisis kepercayaan publik yang meluas, menjadikan diskusi mengenai reformasi hukum ini mutlak relevan bagi kita semua. Nah, dari peringkat 109 secara global ini bisa mencerminkan gitu bahwa hukum di Indonesia itu memang benar adanya gitu, tumpul ke atas tajam ke bawah. Bisa terlihat dari peringkat Indonesia ini yang secara peringkat ini 109 secara global. Nah, dimana ini peringkat tuh sangat ada yang tidak beres gitu dari sistem hukum di negara kita. Berikut pembahasan dan teorinya. Mengoreksikan realitas penegakan hukum dengan doktrin akademis dan komparasi sosiologis secara tajam. Asas kesetaraan hukum. Asas kesetaraan hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu equality before the law. Nah, merupakan pilar hukum konstitusi fundamental yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis, hukum bersifat buta aksara, atau yang biasa disebut blind justice. Tidak memandang kekayaan, kasta maupun jabatan si pelaku. Mau pelaku itu merupakan tokoh publik ataupun tokoh yang berpengaruh di pemerintahan, hukum itu buta, tidak memandang apakah finansial dari individu yang melanggar hukum itu sangat kuat ataupun memiliki pengaruh yang besar terhadap beberapa organisasi. Hukum tetaplah hukum gitu. Yang kedua yaitu komodifikasi hukum. Kenyataannya terjadi disparitas penegakan akibat modal ekonomi. Nah, pelaku elit mampu membeli pertahanan hukum terbaik atau biasa yang disebut lawyer elite yang kerap berujung pada pengurangan vonis secara legal. Yang ketiga yaitu pilar efektivitas hukum. Dari ketiga pilar tersebut saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu substansi hukum. Adanya aturan hukum yang tidak sinkron, rancu, atau menyisakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh para elit. Nah, celah-celah inilah yang bisa menyebabkan terjadinya transaksi jual beli hukum di negara kita. Yang kedua yaitu struktur hukum. Integritas dan komitmen para aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, yang rentan goyah oleh intervensi eksternal. Yang ketiga yaitu budaya permisif masyarakat yang menganggap suap atau uang pelicin sebagai jalur cepat legalitas hukum. Selanjutnya yaitu kontras penegakan hukum. Nah, di sini terbagi menjadi 3 kolom. Yang pertama parameter perbandingan, kedua pelaku elit,
Yang ketiga masyarakat marginal atau kasus rakyat jelata. Nah, yang pertama ini sangat timpang gitu ya perbedaannya. Yang pertama yaitu dari fasilitas penahanan. Nah, untuk pelaku elit ataupun kasus korupsi kakap gitu ya, selnya itu sangat berbeda gitu dengan sel masyarakat menengah ke bawah gitu ataupun kasus rakyat jelata. Nah, untuk sel-sel kasus korupsi kelas kakap ini pelakunya disiapkan sel khusus gitu. Seperti sel yang berfasilitas AC, tempat tidur yang layak, dan akses berkunjung yang longgar gitu. Sementara itu untuk masyarakat yang marginal ataupun rakyat jelata, sel ini sangat disiapkan sangat sempit gitu. Sel-selnya disiapkan secara berdesakan di lapas yang overkapasitas tanpa kenyamanan fisik gitu. Yang kedua yaitu hak istimewa hukum. Nah, untuk pelaku elit, nah, proses penuntutan sangat lambat, vonis sangat ringan, dan obral remisi ataupun potongan hukuman, di mana dengan adanya hal ini dapat menimbulkan opini publik, opini seperti hukuman di negara Indonesia ini memang masih bisa dibeli gitu oleh para pelaku-pelaku elit yang memiliki pengaruh ataupun finansial yang kuat. Sementara untuk masyarakat marginal yaitu proses penahanannya sangat cepat gitu, untuk vonisnya sangat maksimal gitu tanpa pengampunan atau toleransi sosiologis. Nah, yang ketiga yaitu bantuan pengacara. Nah, untuk para pelaku elit ataupun pelaku-pelaku kelas kakap gitu, dia tuh didampingi oleh tim advokat korporasi terbaik gitu yang pandai memilah celah undang-undang, di mana hal ini sangat berbanding terbalik gitu dengan masyarakat marginal, di mana masyarakat dengan kasus rakyat jelata ini sangat bergantung pada lembaga bantuan hukum atau yang biasa disebut dengan LBH. Nah, gratis dengan sumber daya yang terbatas gitu. Kalau yang selanjutnya itu kultur hukum transaksional. Nah, penyakit suap dan gratifikasi. Nah, akar masalah utama adalah maraknya transaksi suap di balik pintu ruang sidang untuk mempengaruhi keputusan pidana. Ketika hukum dapat diperdagangkan sebagai komoditas komersil, maka pihak yang memiliki modal finansial kuat akan selalu memenangkan pertarungan peradilan. Nah, dengan adanya hal ini semakin meyakinkan bahwa ya di Indonesia ini semakin menguatkan bahwa hukum di negeri ini semakin tumpul ke atas dan semakin tajam ke bawah, yang bila mana ketika kemampuan finansial suatu individu sangat kuat maka hukum yang didapatkannya semakin tumpul gitu, dan bila mana kemampuan finansial suatu individu itu antara menengah ke bawah maka untuk hukumannya yaitu sangat bisa dikatakan sangat tajam gitu atau sangat presisi gitu untuk hukum yang didapatnya. Selanjutnya yaitu struktur hukum yang timpang. Nah, diskresi tanpa integritas. Aparat hukum dibekali kewenangan diskresi yang sangat besar saat menangani kasus perkara pidana lapangan. Tanpa sistem pengawasan independen yang ketat, ruang diskresi ini rawan disalahgunakan lewat intervensi politik dan relasi kekuasaan transaksional. Aparat hukum ini seperti polisi, jaksa, dan hakim rentan gitu, sangat rentan diperlakukan sebagai jembatan gitu, jembatan agar transaksi jual beli hukum ini dapat dilakukan dengan sangat lancar gitu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Suara keadilan sosial. Dikutip dari salah satu tokoh filsuf hukum klasik Athena yang bernama Solon,
Hukum itu ibarat jaring laba-laba, sangat ampuh menjerat serangga kecil, namun akan hancur robek tak bersisa saat diterjang oleh lebah besar. Nah, di sini kita dapat lihat grafik tren kepercayaan publik gitu. Di mana di antara dari tahun 2023 sampai sekarang trennya itu sangat fluktuatif gitu. Dari segi grafik sangat naik turun gitu, namun naik turunnya tidak terlalu signifikan gitu, masih berada dalam jalur 60 sampai 80%. Namun jika kita tarik data dari tahun 2023 sampai sekarang, data ini bisa dibilang cukup meningkat gitu, walaupun dalam perjalanannya mengalami penurunan gitu pada tahun 2025 gitu. Dari 2023 data ini, tren kepercayaan publik ini awalnya dari 60% gini. Lalu tahun berikutnya meningkat sedikit demi sedikit, namun pada tahun 2025 turun lagi, dan 2026 sampai sekarang meningkat ke angka 80%. Survei publik menunjukkan pemulihan kepercayaan institusi penegak hukum yang mencapai 80% pada tahun 2026 berkat ketegasan Kejaksaan Agung menangani korupsi, meski fluktuasi indeks persepsi korupsi masih dinamis. Nah, kesimpulan dari topik yang saya presentasikan yaitu kesimpulan utamanya bisa dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu akar masalah sistemis. Keadilan yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah ini bukanlah sekedar mitos sosiologis, melainkan konsekuensi logis dari integrasi kultur hukum transaksional atau yang biasa disebut dengan normalisasi pelicin, dengan struktur penegakan hukum yang rentan intervensi eksternal. Nah, yang kedua yaitu kunci perubahan era baru. Memulihkan marwah peradilan memerlukan pemangkasan birokrasi koruptif lewat digitalisasi, serta peran konsisten publik, khususnya kita sebagai Gen Z, sebagai digital watchdog yang aktif mengawal akuntabilitas serta proses hukum. Kepercayaan publik yang perlahan pulih hingga mencapai angka 80% ini di tahun 2026 yaitu berkat ketegasan Kejaksaan Agung adalah bukti bahwa harapan itu masih ada. Namun perjuangan ini belum selesai. Masa depan supremasi hukum di Indonesia ada di pundak kita, generasi muda yang menolak untuk berkompromi dengan ketidakadilan. Mari kita kawal bersama marwah keadilan negeri ini. Saya Farkarizal Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.